Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja yang kudus mengenangkan murid yang terkasih, yakni Rasul Yohanes. Ia diyakini lahir di Galilea sekitar tahun 6 Masehi, artinya 6 tahun lebih muda daripada Yesus, dan diperkirakan ia bergabung dengan Tuhan Yesus sebagai murid saat ia berusia kira-kira 25 tahun. Tradisi mengatakan bahwa Yohanes hidup hingga umur 104 tahun. Zebedeus dan Salome adalah orang tuanya, dan Rasul Yakobus adalah saudara dari Yohanes. Dalam Injilnya, Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus, sebagaimana kita dengarkan tadi dalam Injil. Dan ia berprofesi sebagai nelayan, dan ibunya dikatakan sebagai saudari perempuan dari Maria, ibu Yesus. Tampaknya sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis, yang kisahnya banyak kita dengarkan di seputar perayaan Natal. Dalam banyak peristiwa mujizat dan peristiwa transfigurasi, Yohanes secara khusus dipilih oleh Yesus untuk bersama dengan dia, dengan Petrus dan Yakobus. Ada sebuah Injil Yohanes, 3 surat, dan kitab Wahyu yang dikaitkan dengan Yohanes Rasul. Tradisi lain mengatakan bahwa Yohanes dijatuhi hukuman mati dalam tong minyak yang mendidih, namun ia keluar tanpa cedera dari sana. Ia diyakini meninggal di Efesus. Ada sebuah kisah kuno yang berbunyi seperti ini. Ketika Yohanes sudah terlalu tua, murid-muridnya biasa mendatanginya untuk memohonkan nasihat. Setiap kali ia hanya punya satu nasihat yang ia berikan kepada setiap murid. Nasihat itu adalah, anak-anakku terkasih, kasihilah satu sama lain. Maka tidak heran jika kita membaca Injil Yohanes dan ketiga suratnya, kita akan melihat bahwa kasih adalah tema utama dari tulisan-tulisannya. Yesus ditampilkan sebagai perwujudan kasih. Perintah kasih Yesus kita temukan di dalam Injil Yohanes. Lebih jauh lagi, Yohanes mendefinisikan Tuhan sebagai kasih, yang sering dikutip sebagai konsep Kristen tentang Tuhan. Mari kita membuka hati terhadap sapaan Tuhan melalui tulisan-tulisan Yohanes dalam kitab suci kita, dengan harapan semoga kita terinspirasi oleh kesaksian kasih dari Rasul Yohanes ini. Yohanes bisa berbicara tentang kasih dengan sangat kuat karena ia sungguh mengalami kasih Tuhan dengan sangat mendalam. Dalam suratnya 1 Yohanes bab 1, ia berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan raba dengan tangan kami, tentang firman hidup kami beritakan. Demikian kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama. Lihatlah betapa kuat pengalaman pribadi Yohanes dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang menantang bagi kita. Kita diundang ke kedalaman cinta mistik Kristus. Dan tentu kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing, sejauh mana kita memiliki pengalaman bersama Yesus, terutama pengalaman dicintai. Semoga rasa cinta yang membara dalam diri Yohanes juga meresap ke dalam hati kita, juga meresap ke dalam pengalaman kita, dan menjadi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes
telah menggambarkan Allah sebagai kasih, maka ketika kita melakukan dan menghayati kasih di dalam kehidupan kita, kita juga telah menghadirkan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.